Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beraneka ragam nikmat. Dari nikmat sehat wal afiah, nikmat yang terbesarnya yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kekalkan nikmat yang telah Ia berikan pada kita. Allah jaga nikmat tersebut, bahkan Allah tambahkan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajak kita minadz zulumati ilan nur, mengajarkan kita tentang bagaimana arti sebuah kehidupan yang bahagia. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama beliau dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa khatib berwasiat untuk diri pribadi maupun para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian takwa yang sebenarnya itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sudah berpesan kepada kita untuk kita menghafalkan surat Al-Kahfi. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntun kita dan mengajarkan kita untuk membacanya setiap di hari Jumat. Dan orang yang membacanya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, akan terselamatkan dari fitnah Dajjal. Dan nyata pada saat ini kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang terkena fitnah anak buah Dajjal. Kita dibuat takut oleh mereka, dibuat ngeri oleh mereka, dibuat khawatir akan mati oleh mereka, padahal mati di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sedikit kaum muslimin yang berbulan-bulan tidak keluar dari rumah mereka hanya lantaran takut dengan sebuah fitnah yang dibuat oleh antek-antek Dajjal. Dan orang-orang yang membaca surah Al-Kahfi akan mengetahui dengan mata hatinya, dengan basirahnya, bahwasanya ini merupakan tipu daya Dajjal yang ingin membuat kaum muslimin ketakutan dan saling cerai-berai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak sekali saat ini majelis taklim yang ditutup, masjid-masjid yang dilarang ini dan itu, dan orang-orang kaum muslimin menjadi takut lantaran fitnah yang mereka sebarkan. Penyakit dan virus yang mereka sebarkan adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manakala virus dan penyakit itu adalah ciptaan Allah, maka sudah sepantasnya kita pun harus berlindung kepada yang menciptakan virus tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan salah seorang anak muda
yang pada saat itu usianya masih sangat belia, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Di dalam kitab Arba'in An-Nawawi beliau berpesan, "Ya gulamin, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak muda, aku ingin mengajarkan kau beberapa kalimat. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah ada di depanmu. Hal ini merupakan tanaman baginda sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak-anak kecil, kepada anak yang masih umur belia, bahwasanya siapa orang yang meminta perlindungan kepada Allah, dia menjaga syariat-syariat Allah, dia menjaga agama Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Ayuhal muslimun para hadirin, tidakkah kita ingat bahwasanya Nabi Allah bersabda, seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul untuk membuat engkau bermanfaat, la yanfa'uka, mereka tidak akan mampu memberikan kau manfaat kecuali dengan apa yang sudah Allah takdirkan kepadamu. Dan seandainya seluruh makhluk manusia dan jin ingin memberikan kau mudarat, tidak akan memberikan kau mudarat kecuali dengan apa yang sudah Allah tetapkan bagimu. Ayuhal hadirun, maka tidak ada yang dapat mencelakai kita melainkan itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang sampai kepada kita, penyakitkah itu, viruskah itu, jikalau memang belum Allah takdirkan untuk sampai kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi kita selaku kaum muslimin diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat radhiyallahu an, manakala mereka kesusahan, mereka meminta kepada Allah pertolongan. Diceritakan dalam kitab bahwasanya beberapa orang sahabat, para pasukan para sahabat suatu hari ingin ekspansi perang melawan pasukan daripada kaum kafir. Lalu kemudian mereka dihadapkan dengan lautan. Lantas mereka bingung karena mereka tidak punya sampan atau perahu untuk menyeberanginya. Akan tetapi pasukan tersebut, pemimpinnya memberikan usul agar mereka untuk sholat berjamaah, sholat sunnah berjamaah, karena Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, apabila wasta'inu bis sabri was salah fa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Allah berfirman wasta'inu, dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Fa innaha lakabiratun, sesungguhnya hal yang demikian itu amatlah berat, illa alal khashin. Lantas para sahabat melaksanakan salat sunnah berjamaah. Setelah salat mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada lagi harapan bagi mereka kecuali bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, setelah selepas salat, para sahabat tersebut menaiki kuda mereka, mereka berlari menuju laut, dan lautan diseberangi hanya dengan berjalan dengan seekor kuda. Mereka melintasi, berlari di atas lautan, sehingga orang-orang kafir ketika melihat mereka dengan kudanya menyeberangi laut, mereka berkata, ini bukan sekelompok manusia, musuh kita adalah musuh yang luar biasa. Sehingga kaum muslimin menang tanpa ada peperangan sama sekali. Itu berkat mereka meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala musibah terjadi di negeri kita dan tak kunjung usai, bukan kita menjauhi masjid, bukan kita menjauhi ta'lim, bukan kita menjauhi majlis zikir, melainkan kita harus sama-sama meramaikan dan menghidupkan majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu agar Allah Subhanahu wa taala angkat segala musibah dari negeri kita ini, dan Allah Subhanahu wa taala selesaikan seluruh apa yang telah Ia ciptakannya sebagai ujian bagi kita kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang dikenal dengan keringatnya yang wangi. Bahkan dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, Al-Imam Qadhi Iyad mengkisahkan bahwasanya salah seorang sahabiyah pernah menjadikan keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan minyak wangi.
Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW meskipun wangi keringatnya, meskipun wangi badannya, ia tetap memakai minyak wangi dan ia tetap mandi. Itu sebagai contoh buat kita, syariat tidak boleh ditinggalkan. Meskipun Nabi kita Muhammad SAW terjaga giginya, mulutnya harum wangi, namun Nabi kita Muhammad SAW senantiasa memakai siwak. Meskipun Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang dikabarkan oleh Allah, Allahu ya'simuka minan nas, Allah menjagamu dari manusia, tapi Nabi kita Muhammad SAW pun masih berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah bentuk syariat yang mesti kita kerjakan, ayuhal hadirin, ayuhal muslimun. Maka oleh karena itu, janganlah kita takabur dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah kita. Pakailah masker, jagalah kesehatan, jagalah kebersihan, karena itu syariat Nabi kita Muhammad SAW. Namun tidak boleh kita berlebihan, tidak boleh kita berbuat ghulu kepada sesama kita. Hanya lantaran kita takut virus corona, ada orang tidak bersilaturahmi baik kepada itu tetangganya maupun orang tuanya. Mudah-mudahan semua yang terjadi pada saat ini menjadikan hikmah dan pelajaran besar buat kita semua, bahwa kita harus kembali kepada Allah. Seluruhnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kita bahwa semua hal terjadi disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahan datang dari Allah dan solusinya pun datang dari Allah. Kita harus minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين وأهلك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.